terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk pertama-tama ini saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dari Bu April sebagai ketua bagian, dari Pak Syahrul, kemudian dari teman-teman yang masih di sini membawa laptop. Terima kasih banyak apresiasinya. Insya Allah Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan juga di sini, saya insya Allah juga mendukung ya, kita saling mendukung gitu. Kebetulan untuk sekarang giliran saya untuk melakukan diseminasi. Nah, untuk diseminasi yang kedua ini saya punya partner. Sebenarnya partner saya ada dua. Yang pertama Bu Zihan, yang kedua Bu Sulis. Namun ternyata Bu Sulis sedang berhalangan hadir karena sedang sakit ya, beliau dari Bogor. Nah, akhirnya Bu Zihan saja yang bisa hadir. Next. Nah, ini saya bikin pakai Canva IE ya Bapak Ibu, Canva IE, kemudian saya hyperlink. Sebenarnya kalau ada waktu nggak apa-apa, ini juga kita belajar. Cuma hari ini Canva IE-nya kita akan mempelajari permainan interaktif nanti yang akan disampaikan oleh Bu Sri. Karena ini adalah program kerjasama antar Company Investment Indonesia dengan Company Investment Korea, istilahnya gampangnya seperti itu ya. Yang dipelajari di sini adalah suatu pengetahuan teknologi ya, dan berpusat pada Gangwon Province Office of Education atau GEOA di Korea Selatan. Ya, mungkin sekilas dari program ini saya sampaikan. Boleh di next dulu. Bapak Ibu, sebenarnya kita di sini lebih ke diskusi dan sharing ya. Jadi diskusi dan sharing nanti setelah kita pemaparan bisa tanya jawab. Jadi tujuan saya dan Budian itu bukan mau memperlihatkan seperti bumi dan langit, enggak ya. Ini hanya apa yang saya dapatkan, saya share. Semoga apa yang memang baik bisa kita ambil gitu ya. Nah, jadi dari saya kunjungan selama di Korea 1 minggu di sistem pendidikan Korea, saya mengambil tiga poin yang saya lihat, yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah ternyata Korea itu mempunyai lingkungan belajar yang sangat tertata ya. Yang pertama itu kalau jelas yang pertama memamerkan program kerja itu iya, kita juga ada. Yang kedua lingkungannya itu ibaratnya ketika memberikan program atau membuat program di Korea itu ternyata jangka waktunya sangat lama. Jadi mereka mempersiapannya itu tidak hanya puluhan tahun. Contohnya saya ambil seperti yang MBG di Korea ya. MBG di Korea sudah ada dan ternyata rencananya itu sudah dari tahun 1800-an. Itu baru rencananya. Dan ternyata dimatangkan lagi di tahun 19 sekian. Dan baru dieksekusi pada tahun 2000. Nah, perbedaannya jadi kenapa bisa tertata rapi, karena menurut saya jangka untuk mempersiapkannya itu sangat lama gitu. Dan memang sekarang sudah tertata untuk sistem makannya ya. Kalau kita itu sistemnya kan memang baru berjalan, kita dibagikan. Kalau di Korea itu sudah di kantin. Kantinnya itu MBG, bukan kantin yang kita berjualan snack atau makanan gitu. Dan memang di sana sudah seluruh sekolah di Korea sudah ada MBG. Dan perbedaannya lagi adalah di kantin itu ada ahli gizinya satu. Jadi bukan di pusat, tapi ditaruh langsung di sekolahnya gitu. Jadi tertata. Dan dari program-program mereka juga lama, membuatnya lama gitu. Kemudian dari sistem perbaikan sarana prasarana misalnya, mau 5 tahun kemudian sudah ditata dari sekarang apa saja gedung yang mau direnovasi itu. Jadi yang saya lihat itu dari situ, maka lingkungan belajarnya jadi sangat tertata gitu. Jadi mereka mau membuat program itu tidak yang ide kemudian dieksekusi 10 tahun, udah lama sekali. Mereka juga menyampaikan program mereka direncanakan dengan sangat lama, jadi matang gitu ibaratnya ya. Nah, kita back. Yang kedua, sarana prasarana. Ini kan sharing ya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada foto dan video yang akan kami
board dan satu papan tulis dengan katakan seperti ibu. Nah ini mungkin sedikit cuplikan dari video. Ini ada lapangan yang tadi saya sebutkan. Ini adalah lapangan indoor ya. Oh kita punya juga itu. Tapi buat pandangan. Sekilas cuplikan ini adalah ruang guru dari guru oh jadi sekarang kode-kodean juga ya? Di sini ada satu meja ini, komputernya ada dua. Jadi Bapak Ibu, mungkin rumput tetangga lebih enak dilihatnya gitu ya. Tapi kalau di kemarin sempat ngobrol juga sama guru Indonesia yang jadi ada guru Indonesia yang dia itu mengajar di sekolah Korea. Jadi sempat saya tanya, komputer duanya itu semakin banyak komputernya semakin banyak juga beban kerjanya kayak gitu. Nah, ya jadi bukan kata-kata satu, makanya dia ada kayak gitu. Itu yang terkait fasilitas langsung di skip. Lanjut, ini juga dari ruang broadcast. Jadi setiap sekolah sudah ada ruang broadcastnya juga. Ini adalah yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Gustin, kantin dari sekolah. Bentukannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang dimana MBG sudah disalurkan dari tahun-tahun. Maka saya belum aja juga MBG sudah direncanakan. Adalah sumber daya guru yang berkualitas. Jadi untuk membuat seorang guru untuk menjadi seorang guru di Korea itu ternyata juga tidak mudah. Tadi Bu Sia sudah menyampaikan beberapa sarana prasarana yang mereka terima gitu. Ibaratnya satu guru aja 2 komputer katanya untuk efisiensi kerja. Saya tanya, Bu ini harus 2? Iya memang harus 2 untuk efisiensi kerja. Oh gitu. Tapi ternyata ada juga tidak enaknya itu ya, tekanan guru-guru Korea itu tinggi. Yang pertama, yang kedua menjadi guru di sana sangat sulit. Ibaratnya melalui berbagai jenis tes gitu. Dan tes ini yang saya kunjungi itu sekolah negeri ya Bapak Ibu ya, bukan sekolah swasta. Jadi mereka itu harus melakukan tes mungkin kalau kita bilang CPNS kali ya, tetapi katanya memang lebih sulit daripada CPNS di sini. Ada wawancara, kemudian ada yang lain-lain gitu. Dan ada punya beberapa sertifikat kali ya, sertifikat apa namanya ya? Kalau kita mungkin namanya serti. Iya. Kalau kita kan sambil berjalan, kalau mereka harus sudah punya dulu gitu. Iya, itu dia. Jadi memang walaupun mungkin kelihatannya enak, tetapi budaya kerja mereka juga berat ya. Perlu kita akuin juga, tidak enak-enaknya aja. Jadi, tapi itu salah satu yang saya akuin, salah satu faktor yang membuat guru mereka itu sangat berkualitas. Bahkan untuk menjadi kepala sekolah pun ternyata sangat tidak ada tes. Jadi ulangan-ulangan kayak asas-asas itu tidak ada. Jadi mereka menekankan pada proses dan pembelajarannya gitu ya. Tetapi ada tesnya nanti di jenjang SMA ke universitas. Yang suka nonton drama mungkin tahu ya. Benar, ada jam malam. Jadi mereka tuh sekolah dari pagi sampai jam 8 atau jam 9 malam. Jadi tesnya itu sangat berdarah-darah di situ. Tapi memang dari jenjang SD, SMP dan SMA-nya mereka itu tidak menekankan ada asas-asas itu tak ada. Jadi ternyata Kementerian Pendidikan mereka itu nggak tahu. Mereka itu Kementerian Pendidikan
pun gitu. Jadi ternyata wow, setelah subordinasi pun sudah bisa melakukan kerjasama dengan berbagai negara. Dan itu memang tidak hanya Indonesia, banyak banget yang kembali negara, 10 negara lebih banyak. Iya, 10 negara satu lebih gitu. Ini kemarin saya sempat tampil di sana ya Bapak Ibu, cuma tidak ada videonya, cuma kayak kurang maksimal. Sedikit untuk dari budaya Korea, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang pernah nonton drakor ya, di sini siapa yang suka nonton drakor? Bapak Ibu? SMP-nya namanya SMP Sokcho, memang ada di Sokcho. Next aja ya. Eko yang di depan lucu tuh awalnya. Yang di depan mana tuh? Sebentar kita pakai ini ya. Sebenarnya ini sudah saya siapkan juga. Nah, seharusnya kalau lintasannya benar, dia akan mengikuti garis hitamnya. Ini pakai coding ya Bapak Ibu. Nah, saya pindahkan juga. Tuh dia akan mengikuti. Yang di belakang kelihatan nggak? Ini karena lintasannya berbentuk oval, jadi dia muter aja. Boleh lihat robotnya kan? Nah ini ada lintasan satu lagi yang ada yang hijau dan yang Yang kuning boleh ke sini. muter-muter aja, ayo maju. Gue masih di sini. Wah, yang nggak lucu ya semuanya yang lucu. Satu, dua, tiga. Lagi satu. Atas brainstormingnya ya tentang Korea. Mohon izin mungkin kalau di sana ya saya juga mau nanya tentang kan namanya teknologi canggih itu juga pasti ada efeknya terhadap lingkungan. Nah, bagaimana di Korea itu sendiri ya? Seperti contoh lah misalnya tadi satu anak satu tab gitu. Nah itu sewaktu-waktu tabnya rusak ya itu dikemanakan sampahnya bangkainya itu. Lalu terus apakah di Korea sendiri kan sekarang sedang AI lagi booming ya? Apakah di Korea sendiri juga punya nama yang AI-nya itu gitu? Apakah ada gitu buat pembelajaran atau apa gitu? Makasih. Langsung Pak Helmi ya. Saya dulu. Ini kan dari Siapa dulu ya? Habis siapa yo? Oke Bu Agustin dan Bu Jihan, tadi dari awal sampai terakhir itu hampir semuanya yang dipuji-puji itu Koreana. Saya mau tahu kira-kira ada nggak persamaan dari cara fasilitas maupun tunjangan yang menyerupai negara kita gitu ya dari Korea. Kira-kira apa coba ayo dipikir ayo. Dijawab dulu ya Pak. Mungkin saya menjawab dulu pertanyaan Bu April terkait dengan sampah pembuangannya. Kemarin kita jujur tidak sampai ke sana ya Bu Zia. Maksudnya untuk pembuangan teh atau alat elektronik yang sudah tidak terpakai itu tidak dibahas sebenarnya di sana. Jadi memang yang ditampilkan kan jujur yang
yang bagus-bagus gitu. Jadi untuk sampah-sampah itu saya mohon maaf, mohon izin saya belum ada ilmunya itu, belum nanya-nanya. Atau mungkin dari Bu Ziha tahu kemarin sempat ngobrol nggak? Sama jawabannya kayak Pak Agustin, cuman di sini mungkin saya tekankan untuk penggunaannya kali ya. Mungkin kalau di sekolah saya sendiri, ketika anak-anak itu kan nggak boleh bawa handphone, boleh bawa, tapi dititipkan kepada wali kelasnya. Itu setiap hari kayak gitu. Cuman di sini tekanannya adalah karakter dari anak tersebut ketika dalam penggunaan media perangkat itu seperti apa. Jadi jujur kalau di sekolah saya, kalau lagi bermain komputer, itu anak-anak pasti membukanya hal yang lain, entah itu game, entah itu kamera dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin di sana lebih ditekankan untuk dia bagaimana sih cara menggunakan media tersebut dengan benar sesuai dengan tujuannya. Terutama itu. Kalau untuk sampah seperti itunya mungkin kita tidak disampaikan langsung oleh mentor yang di sana seperti itu. Kalau sampah yang elektronik kami kurang tahu. Cuma setahu saya memang di sana sangat bersih. Jadi sampah itu memang sudah dipilih menjadi minimal 3. Jadi di tempat berkumpul itu minimal 3. Kemudian anak-anak itu justru di sekolah kami nggak menemukan ada sampah 2 April. Jadi mungkin mirip kayak di sini, mereka tidak membuat sampah untuk di sekolah. Jadi kantin itu kan tidak ada yang berjualan. Jadi hanya ada kantin yang makan siang itu ketika istirahat. Jadi sampah itu tidak ada. Dan kalau di luar sekolah sampah itu sudah dipilih 3. Mungkin akan didaur ulang kali ya. Itu untuk sampah-sampah umum. Kalau sampah elektronik yang kayak saya kurang tahu gitu. Kemudian untuk Pak Syarul yang menyerupai Indonesia dan Korea, mungkin apa ya Bu Zihan? Kalau sama banget, kayaknya saya masih belum bisa menyamakan banget ya Bapak. Cuma kita tuh sekarang kan ada namanya gerakan 7 anak Indonesia hebat. Mungkin kalau di sana kan ditekankan karakternya itu sangat berbeda ya, tadi saya sudah jawab oleh Bu April ya. Di sini tuh sudah mulai beranjak ya, mulai berkembang lah. Karena kan negara-negara berkembang gitu yang gerakan G7 KAIH ya namanya ya. Gerakan KAIH ya KAIH. Nah kalau itu di konsisten itu kan sama banget nanti karakternya sama anak-anak di Korea seperti itu. Makanya mungkin program-program di Indonesia itu sudah sangat selaras sebenarnya. Tinggal bagaimana konsisten kita aja untuk menerapkan program-program tersebut. Seperti itu Pak. Oh iya. Baru ingat Pak Syarul ada yang sama yaitu sistem PPDB. Jadi mereka pakai zonasi kayak kita sama. Kalau di kita kan mengunjungi negeri ya, sekolah negeri, mereka tidak mengelompokkan nilai lagi, tetapi per wilayah aja sama seperti kita. Itu yang pertama, yang sangat mirip dengan Indonesia. Yang kedua adalah karakter atau adat, kayaknya mereka sangat menekankan itu kepada anak-anak. Kalau kita kan salam dan bahagia, cium tangan. Kalau di sana membungkuk. Jadi walaupun tidak kenal, tetapi masuk ke lingkungan mereka akan membungkuk, terutama untuk anak SD gitu. Sampai begini. Ibaratnya kalau membungkuk itu sampai berapa derajat ini sudah sangat menghormati ya. Itu anak SD di sana iya. Dan menurut saya itu mirip dengan sekolah kita gitu. Sekolah di Indonesia, dimana kalau guru itu cium tangan. Cuma bedanya dia membungkuk, ya kita cium tangan gitu. Itu di sistem pendidikan zonasi. Kalau disingkat itu karakter untuk mereka gitu. Ya paling itu aja dari saya dan Bu Zihan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan yang saya sampaikan dibukakan permohonan